Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di hari Senin yang cerah ini, saya mau membawakan sebuah firman Tuhan yang bertemakan tentang perjuangan, tentang berjuang. Lalu ayat Alkitab yang akan saya ambil itu mungkin ada beberapa ayat. Jadi nggak akan saya sebutin. Mungkin kalian bisa search sendiri ya guys ya. Lalu untuk sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan renungan, kita alangkah baiknya berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan sebentar lagi kami akan beraktivitas dan menjalankan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati kami yang sedang berada di sekolah ataupun kakak kelas kami yang nanti siang mau ke sekolah kelas 11 ya Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa menjadi garam dan terang di sekolah kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga kami, semoga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini saya akan mengambil tema tentang perjuangan. Siapa sih orang yang di dunia ini gak pernah berjuang sama suatu hal apapun? Kan kayak gak mungkin gak ada kan? Gak mungkin ada kan? Kayak semua orang tuh bakal berjuang gitu loh. Kita mau masak mie instan harus berjuang juga loh. Ada yang berjuang melawan rasa malas. Bisa aja berjuang beli ke warung dulu ya kan ya. Kan ada kan rumah-rumah yang kayak jarak rumah sama warung tuh jauh banget. Jadi itu butuh effort lebih buat kita ke warung. Dan itu benar-benar melawan rasa malas, berjuang jalan kaki. Kalau belum ikan kayak gitu kan. Nah, oke. Jadi pada hari ini tuh aku mau nekan ke kalian guys, kalau hidup itu adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, tentunya kita kan udah ngelatih banyak-banyak persoalan, banyak-banyak pergumulan kan ya. Tantangan yang begitu berat pada masa lalu kita. Dan pada saat kita melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan besar. Sehingga kita bisa melewatinya ya kan ya. Oke, paham? Jadi kayak janji Tuhan tuh gak bener-bener ditepati banget sama Tuhan. Dia gak akan ninggalin kita. Contohnya saat kita ngaca dulu deh, kita waktu kena masalah, emang Tuhan ninggalin kita? Enggak kan? Itu bener-bener salut banget aku sama Tuhan guys, gila. Bukti nyata Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita bisa ada sampai saat ini juga karena anugerahnya guys. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah juga. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Tuhan itu nggak terbatas, kita terbatas. Lalu Tuhan itu mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita. Sehingga yang mengirimkan penolong bagi kita yaitu Roh Kudus yang menguatkan kita. Jadi kalian kalau sedang dalam suatu permasalahan tuh kayak ya, nggak usah takut, nggak bisa ngejalanin. Tuhan itu kayak bakalan ngasih cobaan yang bisa kalian lakuin guys. Terus ya dalam Efesus 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan, perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan walaupun menurut pandangan kita baik. Bener, aku setuju banget sama yang ini. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang. Kita tuh kayak sometimes kita tuh nggak bisa bedain ini tuh baik apa bener sih. Ini tuh itu sebenarnya dari Tuhan apa dari Tuhan yang baik atau dari iblis yang mencoba baik-baik gitu kan. Jadi kayak gini guys, banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan sehingga saat perjuangan itu terasa sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Lalu ada satu contoh lagi di dalam Alkitab, di mana seorang hamba Tuhan yang dapat mempertahankan firman-Nya kepada Tuhan, walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, yaitu kelompok Ayub. Maksud saya Ayub, Rasul Ayub. Kok Rasul sih? Ya Ayub lah guys. Kita itu sebenarnya bisa mencontoh sikap teladan dari Ayub loh. Ayub mampu bertahan di situasi yang sangat sulit sekalipun. Mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Lalu
dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan Tuhan dipermuliakan. Ayub menjadi salah satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Seperti yang sudah saya tekankan, Tuhan gak akan meninggalkan kita. Gitu guys. Lalu Tuhan itu bakalan menopang kita guys. Apapun yang kita lakuin, apapun seburuk apapun kita, kalau kita ada rasa tobat kecil gitu, mungkin Tuhan bakal bantu. Karena Tuhan kan maaf kan, Tuhan gak bakal ninggalin domba-dombanya berjalan sendirian. Gitu guys kalau menurut saya guys. Tapi ya mungkin pasti seperti itu sih. Lalu ya kalau direalisasikan pada kehidupan kita sekarang kan, kayak kalian lagi sedang berjuang dan sabar menunggu kepastian dari orang yang kalian suka, atau bisa kita sebut doi kalian ya guys ya. Nah, ini harusnya itu kalian sabar aja guys, karena seperti yang akan saya sampaikan di 2 Tawarik 15 ayat 7. Kalian bisa buka sendiri karena saya lupa bawa kitab di kamar. Nah, kalian buka. Jadi udah sih, kalau kalian lagi nunggu orang dan dia ngasih good response, ya why not kalian tunggu ya guys ya. Terus kalian itu juga harus itu kayak situasional, mandang dari sudut pandang lain. Kayak kalian tuh jangan lama-lama menunggu seseorang kalau emang dia nggak baik buat kalian guys. Kayak ngapain juga kalian harus stuck di satu orang yang nggak membuat kalian berkembang and make you sad. It doesn't mean nothing. It mean nothing banget guys, asli. Oke, kita kembali serius ya guys ya. Oke, kita buka Mazmur 37 yang dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu syarat, bahwa kita tetap tinggal di dalam pengharapan Tuhan. Lalu ada 3 hal yang menurut saya sangat berkorelasi dengan pembacaan firman tadi. Yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal itu ada 3. Pertama, hidup dengan iman. Jangan melepaskan keyakinan kita dan jangan menyerah, jangan mengundurkan diri guys. Jadi itu aja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sekian renungan dari saya, meskipun ini bisa dibilang kurang sempurna. Ya maaf ya guys ya, karena ini saya baru di sesi Brian bertobat. Amin. Oh ya, kalau kalian gak paham, kalian ulang-ulangin aja guys ya. Ini banyak bahasa-bahasa yang aneh sebenarnya. Oh ya, yang mau saya tekankan lagi, kita harus belajar seperti Ayub, apalagi di masa-masa seperti ini. Masa-masa banyak cobaan guys. Ya udah guys, sekian dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami bisa menjadi Ayub dan menjadi garam dan terang di sekolah kami dan dimanapun itu ya Tuhan. Tuhan berkati selalu apapun yang akan kami lakukan, Tuhan sertai. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dadah.